Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Haleluya. 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 Selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau Tuhan tidak baik, kita tidak ada di sini. Haleluya. Mau datang tadi ada kejadian, saudara. Saya buru-buru, jadi materi yang sudah saya siapkan saya tidak bawa. Haleluya. Saya tidak bawa kitab, jadi mohon maaf saudara kalau saudara lihat saya tampil di depan cuma bawa HP dan secari kertas. Ini bukan karena apa-apa saudara, bukan karena saya tidak mempersiapkan diri, tapi saya lupa. Saya punya bahan, saya punya sesuatu yang sudah saya siapkan, ketinggalan, dan Alkitab saya pun ketinggalan. Dan saya ambil hikmahnya saudara, kalau memang buru-buru itu selalu tidak maksimal. Kalau melakukan segala sesuatu itu terburu-buru, karena waktu tidak menghargai waktu, saya ambil pelajarannya, semua yang terlalu terburu-buru hasilnya tidak maksimal. Contohnya saya saat ini, saya cuma bawa HP, untung di HP ada Alkitab juga. Apalagi ada Om Daniel ya saat ini ya. Om Daniel lain kali kok kasih tahu kalau datang kan, biar apalagi di sini begini kan, saya kan bisa pakai dasi, apalagi saya ke salon dulu kan, pakai jas atau apa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kenapa Tuhan baik? Saya coba browsing saudara kemarin ya. Saya coba cek berapa sih jumlah umat manusia sekarang ada di dunia. Saya temukan saat ini penduduk dunia 7,6 miliar. 7 miliar 600 juta. Nah, untuk malam hari ini dalam sesi sekitar 5-6 jam kita berdoa dalam jangka waktu yang sama. Jika di seluruh dunia ada, nggak usah banyak-banyak ya, ada 100 juta orang saja sama seperti kita apa yang kita lakukan saat ini. 100 juta itu di antara 7,6 miliar itu sama seperti segenggam pasir dilemparkan ke tumpukan pasir yang sama. Itu tidak kelihatan. Walaupun pasir yang kita pegang warna merah, kita lemparkan ke pasir yang warna hitam, cuma dihembus angin kita tidak kelihatan. Sedikit sekali saudara, tidak terlihat. Walaupun itu 100 juta, karena yang dibandingkan adalah 7,6 miliar. Kita tidak apa-apa, tidak kelihatan. Tapi saya percaya yang kecil ini bisa mengguncang dunia. Amin saudara. Karena yang kita lakukan, kita mengguncang surga. Pemilik dunia ada di surga, yang menciptakan dunia ada di surga. Jadi kita punya bisa langsung berhadapan dengan Tuhan pemilik surga. Amin. Kita buka kitab kita saudara. Kalau Om Frans tadi setengah jam, saya lihat setengah jam lebih sedikit. Ya mungkin saya 1,5 jam ya. Haleluya. Kenapa? Iya, 1,5 jam kan 1 hari roll kan. Di film-film itu kan sampai jagoannya mati kan, atau jagoannya jadi itu jadi pemenang kan 1,5 jam. Buka kitab kita baca dalam Markus 11 ayat 22
sampai 26. Markus itu adanya di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Markus. Markus 11 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan untuk kita semuanya, saudara ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ternyata ada yang berdoa tapi bimbang juga hatinya. Sampai Tuhan Yesus bilang, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahkan apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, luar biasa ayat ini, saudara ya. Kalau saya ulang-ulang, saya renungkan ayat ini, khususnya ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Saya pikir-pikir, saudara, kalau saya di tempat ini meluangkan, membuang-buang waktu datang berdoa, tetapi saya tidak mengampuni, percuma sekali. Tidak ada gunanya. Buat apa saya di sini? Saya berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tolak doa saya. Buat apa saya tahan mata? Saya tadi siang sudah kerja. Mohon maaf, tadi siang saya kerja di rumah karena tadi siang harus jemput obat, jemput di bandara, jadi saya tidak sempat di kantor. Tetapi ada pekerjaan yang saya harus kerjakan di rumah. Saya sudah kerja juga. Dan malam hari ini saya harus datang bersama dengan saudara semua, harus berdoa di tempat ini. Tetapi ternyata ayat ini bilang, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Kalau saya tidak mengampuni, percuma saya di tempat ini. Kalau saya tidak membuang sesuatu yang kotor, percuma saya di tempat ini. Buat apa saya buang waktu? Sedangkan doa saya panjatkan kepada Tuhan, Tuhan tolak. Apa maksudnya saudara-saudara? Tuhan mau disiplinkan kita. Tuhan disiplinkan kita bahwa hati kita bersih di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa-doa kita, kita biarkan hati kita bersih dulu. Kita harus berusaha. Kita bekerja, kita berusaha dengan sekuat tenaga. Memang tidak gampang, saudara, mengampuni. Sangat tidak gampang, apalagi yang menyakiti kita itu anak Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, orang yang disebut dengan hamba Tuhan. Sangat tidak mengenakan. Malah, saudara, anak Tuhan kalau jatuh, orang gereja kalau jatuh, yang kalau yang bikin dia jatuh adalah anak Tuhan atau hamba Tuhan, jatuhnya cukup dalam dan lama sekali dia berbalik pada Tuhan. Karena orang-orang kayak kita gini kan paling gampang dibodohi paling gampang ditipu oleh kata-kata shalom saja sih. Saya punya pengalaman buruk juga tentang itu. Saya percayakan orang, saya suplai ayam ke dia, karena saya percaya dia orang gereja, dia tidak mungkin membohongi saya. Kalau ketemu dengan dia, apa kabar kalau ini shalom, itu kan kalau telepon gitu kan, baik sekali. Ternyata saya ditipu juga. Saya nggak mungkin tertipu oleh orang-orang dunia, karena saya ya cukup hati-hati. Karena itu orang gereja yang saya lihat, orang ini sendiri, orang yang percaya Tuhan tipu saya. Dia tipu saya 40 juta. Sampai hari ini saya baru dapat 10 juta, 30-an juta dia masih ada. Tapi saya tanya istri saya, bagaimana kita kejar terus nggak dulu? Itu nggak bawa mati lah, nggak dibawa lah. Udah lakinya juga udah
udah sakit-sakitan. Saya bisa aja, saya pergi di rumahnya dia, saya ambil, sampai dulu saya udah modalin dia pakai freezer saya sendiri. Saya mau ambil dia punya motor bisa aja, karena dia masih punya utang dengan saya. Tapi saya tidak lakukan itu. Kalau saya ambil motor dia nggak bisa kemana-mana, tidak punya kesempatan dia untuk bayar utang lagi. Tapi kalau sekarang saya pasrah, Tuhan terserah dia mau bayar atau enggak, urusan dia. Saya cuma pasrah begitu aja. Kita kembali ke pembacaan yang tadi. Jadi Tuhan mau hati kita bersih. Sama seperti kalau kita ke pesta, kita kan dipersiapkan Tuhan untuk jamuan makan malam dengan Tuhan. Kita dipersiapkan Tuhan untuk surga untuk jamuan makan malam dengan Tuhan. Kita ke pesta aja di dalam dunia ini ya. Kalau kita ke pesta baru mau masuk kita sudah lihat piring yang mau kita pakai makan udah kotor, kita pun nggak jadi makan. Malas lah kita ambil makan, udah bekas orang kok, udah kotor. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau lihat hati kita bersih. Apapun yang ada di belakang kita yang mengecewakan kita, kita buang jauh-jauh. Apalagi orang yang berbuat salah pada kita. Kita berdoa. Kita berdoa, kita ampuni dia sebelum kita datang kepada Tuhan. Stefanus pada saat dia dilempari dengan batu, dia cuma bilang apa? Tuhan, ampuni mereka. Cuma itu dia bilang, karena apa? Dia sudah melihat Tuhan Yesus berdiri di depan surga, di depan pintu surga. Dia sudah lihat kemuliaan Tuhan nyata di depan matanya. Dia tidak bingung dengan kesibukan orang lain yang sudah ambil batu. Saya rasa dia sudah mengerang-erang gitu kan. Udah mau dilempari dengan batu, udah kena batu mah. Udah mau mati, udah setengah mati. Tapi pada saat dia mau mati pun dia masih bilang, Tuhan ampuni. Nah kita kan dipersiapkan Tuhan untuk itu. Dipersiapkan Tuhan untuk jamuan makan malam dengan Tuhan. Kita lepaskan pengampunan. Kalau barang sedikit ada rasa-rasa gak enak sama orang lain, orang itu pernah menyakiti kita lepaskan dulu pengampunan sebelum kita datang pada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saya pelajari di sini saudara, ada 3 hal prinsip dalam berdoa. Yang pertama, doa itu berguna. Kenapa berguna? Karena pada saat kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pada saat kita berdoa, kenapa berguna? Karena dengan doa kita akan melihat rencana Tuhan akan Tuhan nyatakan. Sebelum kita terima, Tuhan sudah kasih tahu dulu ini loh yang terjadi. Dan ketika kita berdoa, kenapa berguna? Karena ketika kita berdoa kita dengar suara Tuhan. Apa yang saudara? Kayak sekarang ini kita kan kadang-kadang kan gitu ya, kadang-kadang menyembah, kadang-kadang suka ada suara. Kadang-kadang suka ada Tuhan kasih tahu kita sesuatu. Dan yang Tuhan kasih tahu bukan dunia kasih tahu kita. Kalau dunia kasih tahu cuma iming-iming. Setan kerjanya kan cuma 2. Kalau tidak merayu, dia mengintimidasi. Itu kerjaan dunia. Kalau Tuhan, dia nyatakan berkat, tapi kita harus kerja. Kerja untuk apa? Kerja untuk memuliakan Tuhan. Apa yang saudara? Kedua, 3 hal yang prinsip. Pertama berguna. Kedua, menyenangkan. Berdoa itu menyenangkan. Saya bingung saudara, kalau ada orang bilang capek lah, aduh saudara, saya mau datang berdoa tapi kok capek banget. Kalau kita sudah berdoa menghadap Tuhan, kita sudah capek, merasa capek. There is something wrong. Ada sesuatu yang ada sesuatu yang ganjel, ada sesuatu yang salah itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Ketemu Tuhan itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Berdoa itu menyenangkan. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa, kita bertemu Tuhan. Amin. Apa artinya bertemu Tuhan? Kita ketemu pencipta langit dan bumi. Jutaan galaksi Tuhan yang kendalikan. Iya kan? Jutaan galaksi Tuhan kendalikan. Kita ketemu presiden aja susahnya minta ampun. Itu cuma presiden loh, satu negara. Gak usah jauh presiden, bupati aja. Kita mau ketemu bupati dia ada protokolnya loh. Harus isi daftar tamu, harus bikin janji dulu jauh-jauh hari karena dia sibuk. Nah ini kita mau ketemu Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan presiden, yang menciptakan bupati dan pejabat-pejabat yang lain yang susah ditemukan. Kita cuma datang, tutup mata, kunci tangan, minta sama Tuhan, kita pasti ketemu Tuhan, dan itu hal yang paling menyenangkan. Amin. Kalau kita sudah merasa kita tidak menyenangkan, udah berdoa itu tidak menyenangkan, pasti ada sesuatu yang salah. Amin, saudara. Yang ketiga, penting. Berdoa itu penting. Kenapa penting? Karena ketika kita berdoa, kita akan melihat kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita akan lihat hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apa sih berdoa? DOA.
D. Didengar. O. Oleh. A. Allah. Jadi doa didengar oleh Allah. Tidak berdengar, tidak berdoa berarti tidak dengar oleh Allah. Kita sih orang Kristen gampang sekali sih sebetulnya saudara yang mau diberkati ya. Cukup berdoa aja. Tetapi berdoa yang dikehendaki Tuhan. Berdoa yang menyenangkan hati Tuhan. Berdoa yang meninggalkan dulu masa lalu, meninggalkan dulu orang-orang yang ada di belakang kita yang pernah menyakiti kita. Kita berdoa pada Tuhan, pasti doa kita dijawab. Bukan saya yang katakan, Markus 11 ayat 24 yang katakan. Amin. Kita mau didengar oleh Tuhan, saudara? Haleluya. Saya pelajari, saudara, kenapa sih kita harus berdoa sebagai anak Tuhan? Kenapa kita harus datang pada Tuhan? Harus capek-capek, harus meluangkan waktu. Kalau hamba Tuhan yang Pantai Kosta kan biasanya pagi-pagi jam 5 pagi sudah bangun kan, bangun berdoa. Kemudian setiap hari Jumat ada puasa. Dalam puasa pun berdoa, kalau bisa dari pagi sampai sore berdoa terus. Kenapa sih? Coba kita pelajari ya. Ini yang saya pelajari ya. Doa. Kenapa? Karena doa adalah senjata. Amin. Kita bagaimana mau berdoa, mau melawan iblis kalau kita tidak punya senjata? Sama seperti seorang prajurit maju ke medan perang, tetapi dia tidak bawa belati, tidak bawa senapan. Apa yang dia pakai untuk melawan setan? Saya bingung hari-hari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mau berdoa. Pelayanan apa sih saudara? Pelayanan adalah peperangan. Kalau menurut saya tidak tahu dipelajari di teologi seperti apa, tapi kalau menurut saya pelayanan adalah peperangan. Karena ketika kita melayani, kita berperang. Kenapa begitu? Karena Tuhan katakan, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh penguasa udara. Pada saat kita melayani seseorang, di situ ada roh jahat di dalam kehidupannya. Kita harus berperang kan? Kalau kita tidak berdoa, mana mungkin roh jahat itu lari daripadanya. Pada saat kita melayani orang tersebut pasti ada roh kelalaian, roh kemalasan. Kita mau bangkitkan dia supaya dia tidak malas. Roh kemalasan setan yang buat. Kalau kita tidak punya doa, kita tidak berdoa, kita tidak punya senjata untuk melawan itu. Kita tidak punya senjata untuk melawan roh-roh di udara. Adik kita punya darah dan daging, jadi dia bukan musuh kita. Kakak kita masih punya darah dan daging. Oma kita masih punya darah dan daging. Jadi bukan itu masalah. Bukan itu musuh kita. Musuh kita adalah roh-roh di udara. Dan ketika kita lawan roh-roh di udara, kita harus berdoa. Amin, saudara. Seperti yang kemarin, minggu-minggu kemarin kami alami. Saya sudah mempersaksikan ini di gereja. Jadi ada karyawan baru masuk, staf baru masuk. Ternyata pada saat dia berdoa, pada saat di kantor kami kadang-kadang suka ada doa ya. Pada saat doa, pendeta pembimbingnya terasa itu ada sesuatu dalam tubuh orang ini. Dan memang betul ya, bahwa dia diikuti oleh roh-roh nenek moyangnya. Mungkin titisan ya, diikuti. Ketika dikasih minyak urapan di lidah, dia langsung bereaksi. Langsung bereaksi. Itu kata mereka, saya nggak lihat waktu itu. Dia langsung bereaksi, langsung. Nah, beberapa hari kemudian saya disampaikan, diceritakan oleh pendeta pembimbing, kamu ikuti ya, nanti kita ada doa pelepasan. 1 atau 2 jam sebelum ada doa pelepasan, saya sudah telepon dulu. Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong bantu doanya. Kami mau ada peperangan rohani, mau ada pelepasan. Ternyata di pastori, Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anak semua menyembah Tuhan, membackup kami, mendukung kami dalam doa supaya benar-benar setan ini lari. Karena menurut staf ini sudah berapa kali didoakan oleh hamba Tuhan, tapi belum lari-lari juga iblisnya. Pada saat kami doakan, iblisnya lari. Itu karena apa? Berdoa. Amin. Doa adalah senjata. Prayer is the key. Kedua, doa adalah benteng. Prayer is the fortress.
Membentengi untuk apa, saudara? Kita orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita adalah makanannya setan. Kita adalah targetnya setan. Pertama target, tapi setelah dia dapat, kita adalah makanan. Ada tertulis di Alkitab kita sering baca. Lawan musuh iblis bagaikan singa yang mengaum, dia berkeliling mencari orang untuk dimangsa. Berarti kita adalah target-target. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita membiarkan diri kita diinjak-injak setan. Kita membiarkan diri kita kembali lagi pada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ketika kita kembali, tujuh setan yang lebih jahat akan masuk dalam kehidupan kita. Cuma dengan apa kita membentengi diri? Berdoa. Amin. Yang ketiga, doa adalah kunci. Kenapa harus kunci? Karena dengan kunci kita akan bisa membuka pintu berkat. Bukan cuma pintu berkat. Ketika kita berdoa adalah kunci, kita membuka pintu surga. Pintu surga yang akan mengalirkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang merasa, mohon maaf saya bukan mendikte, bukan menghakimi, tapi di antara kita ada nggak yang merasa setelah kita melakukan doa semalaman ini ada berkat Tuhan tercurah? Lebih banyak berkat atau lebih banyak apesnya, saudara? Harusnya lebih banyak berkat. Kita bernafas saja ini sudah berkat Tuhan. Sekarang pulsa aja dibayar, listrik aja dibayar, dan ada meterannya. Pulsa juga ada indikatornya. Coba bayangin saudara kalau wanita bernafas Rp1 aja harganya. Terus ada meteran di sini. Kita bisa tahu kalau tinggal 300 berarti tinggal 300 kali lagi kita menghirup nafas. Atau ada orang yang sudah jongkok-jongkok gitu, ambil nafas tinggal satu-satu. Kenapa bro? Lu ambil nafas tinggal satu. Kalau 25 kali bernafas lagi belum sempat beli nafas. Berarti kan nafas adalah berkat Tuhan. Amin. Yang keempat, doa adalah engine. Pray is an engine. Doa adalah mesin. Yang pertama tadi doa adalah senjata, yang kedua doa adalah benteng, yang ketiga doa adalah kunci, yang keempat doa adalah mesin. Kalau kita ke Bandung, kita naik kereta, kita pasti naik di gerbongnya, bukan di mesinnya kan, bukan di lokomotifnya kan. Kadang-kadang lokomotif ada di belakang, kadang-kadang ada di depan. Pada saat kita mau ke Bandung dengan naik di stasiun kereta api di Gambir, sebelum lokomotifnya nempel di badannya gerbong itu, nggak mungkin kan gerbong itu berjalan sendiri. Karena ke Bandung harus pakai lokomotif yang pakai KRD yang pakai diesel kan. Ke Jawa juga gitu kan, harus pakai KRD kan. Dia tidak pakai aliran listrik. Dia harus pakai lokomotif. Ibaratnya itu saudara. Doa seperti itu. Kalau tidak ada engine, dia tidak pasti kita akan sampai ke Bandung. Kita punya tujuan yang banyak dalam kehidupan kita. Ada tujuan ini. Tapi kalau kita tidak berdoa, tidak ada yang mendorong tujuan itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan lihat tujuan itu tercapai dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya sales di PT Firman Indonesia. Firman ini yang dijual umumnya adalah genset. Genset itu terbagi dalam dua bagian. Pertama adalah engine-nya, kedua adalah alternatornya. Alternatornya ini yang menghasilkan daya listrik. Tetapi dia harus diputar dulu dengan engine sebelum dia jadi daya listrik. Semakin besar daya listrik yang dipakai, semakin besar daya listrik yang dikeluarkan oleh genset tersebut, tergantung dari besarnya engine yang dipergunakan. Engine ini sangat penting di genset itu untuk menghasilkan output yang besar. Kalau engine tidak berputar, tidak ada daya listrik, tidak ada cahaya lampu. Saya ibaratkan doa itu seperti itu. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melihat berkat-berkat Allah tercurah. Kita tidak akan melihat anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau ada hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang belum diberkati, pokoknya mohon maaf ya, bukan menghakimi, sekali lagi bukan menghakimi. Belum melihat, bukan belum diberkati, belum melihat
kemuliaan Tuhan nyata. Belum melihat, saya pun masih mengejar, saudara. Bukan saya sudah segalanya, sudah paling pintar, sudah paling kaya, sudah paling dari yang lain-lain, bukan, saudara. Tapi kalau kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, kita tidak melihat berkat-berkat Tuhan tercurah, kita bertanya, Tuhan, doa saya sih seperti apa sih Tuhan? Saya sudah berdoa setiap hari, saya sudah berdoa setiap hari Jumat, tapi tidak nyata. Apa sih Tuhan yang kurang? Kita jangan ragu-ragu tanya sama Tuhan. Kita mau bertanya sama Tuhan dengan berdoa. Amin. Yang kelima, yang tadi satu ya, doa adalah senjata, 2 doa adalah benteng, 3 doa adalah kunci, 4 doa adalah engine. Kelima, doa merubah mimpi kita jadi kenyataan. Amin. Kita pengen semua melihat mimpi kita jadi kenyataan, saudara. Tapi kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak berdoa dengan sukacita, tidak berdoa dengan semangat yang menggebu-gebu, kita tidak akan melihat itu, saudara. Amin. Ada anak Tuhan yang datang, mungkin datang kepada Bapak Gembala, yang Bapak Gembala, ini anak-anak saya semuanya jadi narkoba. Terus mereka mau bertobat. Mimpi Pak Gembala. Pak Gembala, suami saya Pak Gembala, setiap hari pulang jam 5 pagi. Terus mau lihat dia mau berdoa, mimpi Pak Gembala, suami saya tukang main judi. Terus Pak Gembala mau lihat dia mau bertobat, tidak main judi lagi, mimpi. Tapi dengan doa, mimpi jadi nyata. Amin. Orang dunia boleh bilang, oh dia udah gak mungkin bertobat, dia udah jatuh terlalu dalam, oh dia tidak mungkin diberkati. Ada orang dunia datang, aduh bagaimana saya mau kredit rumah, saya gak punya rumah, gimana saya mau kredit rumah, saya udah umur 60 tahun, sedangkan kredit rumah 15 tahun, berarti setelah lunas rumah saya udah umur 75 tahun. Itu kata dunia kan. Kita kan tidak seperti itu. Kita akan melihat mimpi jadi kenyataan. Karena Tuhan bilang apa? Segala yang baik dia akan berikan kepada kita. Amin. Kita akan memetik segala yang baik. Kita merubah mimpi jadi kenyataan karena doa kita. Mungkin hari ini memang kita belum lihat, tapi nanti kita pasti lihat dengan berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita mau lihat mimpi kita jadi kenyataan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya. Kalau kita pengen melihat mujizat apa di dalam kehidupan kita, kita buang apa yang di belakang kita, kita ampuni yang sudah bersalah kepada kita, kita datang dengan hati yang bersih, kita berdoa kepada Tuhan. Orang dunia senjatanya adalah uang. Dia bisa beli segalanya dengan uang. Tapi kita punya senjata yang agung. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, bicara sama Tuhan, karena Tuhan yang punya surga, Tuhan yang punya kemuliaan, Tuhan yang punya berkat-berkat akan tercurah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, bahwa doa itu sangat penting buat kita sebagai umat-umat Tuhan. Orang yang berdoa berarti orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mari kita imani setiap doa kita pada malam ini, atau firman yang mengingatkan kepada saudara, segala-galanya hanya lewat doa, ya, lewat permohonan kita kepada Tuhan, lewat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, maka hal itu akan menjadi kenyataan tentunya lewat iman. Ya, meminta tanpa iman juga ya tidak akan terjadi. Kita memohon disertai dengan iman dan percaya, maka doa kita akan terjawab. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan berkati untuk yang sudah menyampaikan firman, untuk kita semua sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, yang jelas sebelum kita sampaikan, Tuhan sudah terdahulu
mengetahui apa yang jadi permohonan kita. Sebelum kita sampaikan, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha tahu. Sebabnya sebelum kita sampaikan, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui. Sebabnya sebelum kita menyampaikan permohonan kita sudah senangkan Dia lewat pujian, penyembahan yang kita sudah sampaikan kepada Dia. Dan Yesus yang kita sembah tetap ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita sedang tersungkur di kakinya lewat kerendahan hati kita, sama-sama tersungkur dan menyembah, memuji dan meninggikan Dia lewat kerendahan hati kita. Allah yang ditinggikan pada malam ini atau pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Sejemput kita bangkit berdiri dan sama-sama nyanyikan satu pujian, penyembahan, dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hormat kami sampaikan kepada puji dan hormat, puji dan hormat hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan, hanya Yesus yang kami puji, hanya Yesus yang kami muliakan. Kepadamu kami berharap, bersandar berharap hanya pada Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Bersama anugerahnya. Amin. Dia besar kuasa. Haleluya. Kasihnya
bisa mengundang Bapak Pendeta Beri maju di depan akan berdoa sapa pada malam ini pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Amin. Karena Engkau melawat ibadah doa kami pada Engkau semalam ini Tuhan. Amin. Kami boleh diberikan kekuatan baru, dipulihkan ya Tuhan. Haleluya. Karena kami datang menghadap Engkau di hadirat-Mu yang kudus. Dan Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Yang sebenarnya kami tidak layak. Tapi oleh karena kasih sayang-Mu, oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan, Engkau tilik apa yang menjadi kerinduan kami. Kami telah datang menyenangkan hati ya Tuhan, mempeluk-pelukan Engkau, memuji-muji-Mu, memuja-muja, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa. Itu sebabnya Tuhan, tilik ya Tuhan kerinduan kami, kabulkan permintaan doa kami. Apa yang menjadi permintaan kami kepada Engkau, setelah kami menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan di dalam ibadah doa ini Tuhan. Bahkan pun sabda-Mu sudah datang kepada kami Tuhan, memberikan jawaban, memberikan ya Tuhan harapan, memberikan kemenangan dalam Engkau. Engkau tidak biarkan kami bergumul sendiri Tuhan. Engkau tahu keterbatasan kami Tuhan, dan Engkau mengajar kami untuk melihat keberadaan kami, dan dapat ya Tuhan mengakui kelemahan kami, dapat mengampuni orang yang mungkin menyakiti ya Tuhan hatinya ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada kesempatan ini, sebelum kami masuk lebih jauh dalam pokok-pokok doa kami Tuhan, kami merindukan Engkau mengampuni kami Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, untuk benar-benar kami boleh berlayak, dapat menikmati apa yang Engkau janjikan. Kami nikmati yang kami berikan Engkau, dan kami melayani Engkau dan pekerjaan-Mu Tuhan, dalam bidang-bidang yang masing-masing, dalam talenta-talenta yang masing-masing ya Tuhan. Untuk kami Tuhan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebab Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami ya Tuhan masuk pada pokok-pokok doa kami Tuhan, Hamba-Mu juga Tuhan datang kepada Engkau dengan permintaan doa Tuhan. Firman yang kami sudah dengar ya Tuhan, yang sudah disampaikan oleh kedua hamba-Mu, baik Sesi dan Tuhan. Engkau tolong, Engkau pastikan, canangkan, meteraikan kebenaran dalam kehidupan Tuhan. Sebab firman menjadi pegangan hidup kami. Sebab dalam firman perkataan yang hidup dan berkuasa, itu menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Itulah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami orang yang percaya kepada-Mu. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan, mampukan kami. Oh Tuhan, kami mengiring Engkau melayani dan bekerja, menghadapi segala persoalan ya Tuhan, masalah hidup Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Engkau, mengandalkan firman-Mu, mengandalkan Tuhan di dalam doa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, sekiranya di antara Tuhan hamba-hamba-Mu, umat-umat ketebusan darah jemaat gereja-Mu, dalam kelemahan, dalam ya Tuhan kebimbangan ya Tuhan, Engkau tolong Tuhan dalam jalan. Mari Engkau datang dengan kuasa dan kasih. Tapi bawa mereka di dalam doa Tuhan, Engkau beri mereka jalan keluar dan beri kemenangan dan segala pergumulan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buat doa Tuhan khususnya setiap hamba-hamba, gembala-gembala jemaat, mengembalakan kanan domba-Mu Tuhan. Mari pulihkan gembala-gembala jemaat dalam hari-hari Tuhan. Berdiri Tuhan di atas kebenaran firman-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau singkapkan, bukakan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk memberikan penghiburan kekuatan kepada setiap kanan domba-Mu yang Tuhan dilayani oleh gembala-gembala yang Engkau percayakan mengembalakan kanan domba Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong gembala-gembala sidang pada hari-hari ini Tuhan. Mari pulihkan, beri semangat baru Tuhan, beri pembaharuan ya Tuhan. Beri Tuhan
hal yang ada Tuhan. Mereka semakin bertumbuh dalam kasih-Mu, berbuah dalam kasih-Mu Tuhan, teguh dalam pengiringan kepada-Mu di tengah-tengah melayani dan pekerjaan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan, setiapnya Tuhan, jemaat lokal, setiap pengembalaan yang ada di seluruh penjuru muka bumi ini Tuhan, khususnya di Indonesia, bahkan pun Tuhan, khususnya di organisasi gereja kami Tuhan, Gereja Pantai Pusat Indonesia Tuhan, Engkau tolong semakin banyak dalam ukuran Tuhan, kuantitas, kami juga merindukan kualitas iman, kualitas rohani Tuhan, baik yang Tuhan gembala-gembala yang mengaburkan firman-Mu, baik jemaat-jemaat yang mendengar, mereka semakin ya Tuhan dewasa, semakin mempunyai kualitas yang iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang Tuhan hadapi, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa ini, dunia yang tidak menentuhi Tuhan, kami akan percaya terang kebenaran firman-Mu terus menerangi kehidupan kami, memberi petunjuk bagi kami, bahkan memberikan jawaban bagi kami untuk kami boleh hidup ya Tuhan berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat penginjilan-penginjilan yang ada Tuhan, baik penginjilan multimedia media Engkau tolong Tuhan supaya penyebaran Injil penjuru kami Tuhan semakin sebarluaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau singkapkan kebenaran firman setiap penginjilan yang ada Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, mereka boleh berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam kekuatan kuasa hikmat-Mu, dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat guru-guru ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan, guru-guru yang membekali ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau juga Tuhan pakai mereka dalam kerendahan hati. Engkau selalu rindu menggali, belajar supaya apa yang mereka sampaikan jadi berkat ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong biar benar-benar setiap kami yang ada Tuhan saling melengkapi satu dengan yang lain dan untuk kesempurnaan gereja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Sekali lagi Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan dengan kemajuan teknologi informasi ya Tuhan. Ajar ya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu rindu selalu menggali, rindu selalu ya Tuhan ada kegemaran, ada ya Tuhan kerinduan ya Tuhan, ada hasrat yang kuat untuk terus belajar kebenaran firman dalam pelajaran dalam kemajuan teknologi informasi Tuhan. Sebab berita ini semakin disebarluaskan ya Tuhan, berita ini semakin ya Tuhan cepat dia sebarkan ya Tuhan, dan berkat berita firman Allah ini dapat memberkati banyak suku bangsa di dunia ini, menyongsong kedatangan Dia Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa di surga. Di dalam doa sembahyang kami Tuhan, sekali lagi Tuhan, dalam doa-doa seperti ini Tuhan, Kau berikan kekuatan para Tuhan berdoa siapa setiap kami terus berdoa, para rumah doa-Mu Tuhan, diberikan terus kekuatan, diberikan terus kemampuan, diberikan terus kesukaan, orang akan mencari hadirat-Mu Tuhan, untuk berdoa, untuk menyampaikan Tuhan apa yang menjadi Tuhan untuk doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, di berbagai-bagai tempat di mana ya Tuhan orang-orang yang berkumpul, komunitas doa berkumpul seperti ini Tuhan, Engkau datang berkati kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih koordinator Tuhan doa di tempat ini Tuhan, bahkan ada lembaga pendidikan di tempat ini Tuhan. Engkau tolong biar tempat ini menjadi satu sarana Tuhan untuk memasyurkan nama, menyebarluaskan kuasa Tuhan, memberitakan kebenaran firman. Bahkan pun ya Tuhan kami berdoa buat masyarakat lingkungan yang ada di tempat ini, pemerintah lingkungan Tuhan, para bila swasta, para pekerja-pekerja, karyawan pegawai Tuhan. Mari Tuhan damai serta turun melingkupi tempat ini Tuhan, supaya benar-benar ya Tuhan di masyarakat lingkungan ini, pemerintah lingkungan ini Tuhan, boleh melihat kuasa kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Mereka boleh merasakan damai sejahtera, ketenangan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, karena Engkau berkarya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kelanjutan yang paling doa di tempat ini. Ya. Engkau tahu Tuhan, sarana ini sudah disiapkan. Ya. Amin. Biar Engkau terus memberkati pemilik Amin. tempat ini Tuhan. Haleluya. Bahkan pun orang-orang yang Engkau kirim berdoa di tempat ini, melayani tempat ini, Engkau memberkati sesuai dengan janji kebenaran Firman. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Engkau dengar dan kami yakin Engkau dengar. Engkau tilik apa yang kami buat. Amin. Dari segala keterbatasan kami Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjadi pengakuan kami Tuhan. Orang-orang satu-satunya yang dapat memberikan jaminan segala jaminan hidup. Kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran ini. Terima kasih dan terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semua berkat jawaban dalam setiap apa yang kami minta dalam doa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, selama-lamanya. Berkati Pak Yusuf pemilik tempat ini, dalam segala pergumulan dan usaha. Amin. Baik dalam pelayanan dan berkati koordinator di tempat ini, dan berkati